Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Trend Handphone. Kali ini saya bakal bahas compare Xiaomi Redmi Note 12 dengan Oppo A78 4G ini. Sebenarnya sih ini beda kelas ya. Kalau misalkan Xiaomi Redmi Note 12 ini seri atas dan untuk Oppo A78 4G ini seri tengah. Karena saya penasaran, saya bakal bandingkan. Dan untuk selisih harganya pun ini lumayan coy. Dia kurang lebih di 500 ribuan. Oke, daripada penasaran, kita bahas videonya. Untuk Xiaomi Note 12 ini merupakan tipe Xiaomi yang keluarnya di bulan Maret 2023. Sedangkan Oppo A78 4G ini merupakan tipe Oppo yang rilisnya di Juli 2023. Ya, jarak perbandingan rilisnya kurang lebih beda 4 bulanan. Untuk kedua handphone ini dari segi harga selisihnya lumayan gede ya. Xiaomi Note 12 di harga Rp2.900.000. Sedangkan untuk Oppo A78 4G ini dibanderol dengan harga Rp3.599. Selisihnya cukup lumayan gede, walaupun dengan RAM yang sama, yaitu sama-sama 8GB. Untuk storage-nya, Xiaomi Note 12 yang saya bahas ini variannya 128GB ya. Sedangkan Oppo A78 4G ini storage-nya 256GB. Untuk penyimpanan, Oppo lebih unggul. Dari segi desain belakang, kedua handphone ini sama-sama menggunakan back cover bahan plastik atau polikarbonat. Untuk desain Xiaomi, di sini masih agak ninggalin bekas sidik jari, cuma nggak terlalu parah sih, masih samar-samar. Beda dengan Oppo A78 4G, desainnya nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Dan biasanya beda warna, beda desain. Untuk bagian samping ini ada tombol volume up dan down. Ada tombol power juga, cuma bedanya Xiaomi Note 12 ini fingerprint-nya di samping, gabung dengan tombol power. Beda dengan Oppo A78 4G yang udah display fingerprint. Bisa dikatakan untuk Oppo A78 4G-nya ini lebih kekinian ya untuk fingerprint-nya. Dari kedua handphone ini, bezelnya sama-sama kotak, tapi nggak terlalu ngebentuk sudut. Masih ada 2,5D-nya. Untuk Note 12, agak lebih sedikit ngebentuk sudut. Untuk kedua handphone ini, SIM-nya sama-sama udah triple slot. Cuma bedanya, Oppo A78 4G ini bentuknya mirip-mirip hybrid ya. Dari segi kenyamanan ketika digenggam, ini lebih agak sedikit nyaman ke Oppo A78 4G dibanding Xiaomi Note 12 yang agak sedikit lebar. Dan untuk sudutnya, Note 12 ini masih sedikit keras aja ya. Tapi kalau kalian pakai silikon, pasti lebih nyaman. Selain itu, kedua handphone ini juga sudah memiliki internal proteksi. Untuk Xiaomi Note 12 ini di IP53, sedangkan Oppo A78 4G ini di IP54. Kemudian dari bagian desain depan, kedua handphone ini sama-sama menggunakan layar pansol display. Bedanya, Xiaomi Note 12 ini lensa kameranya di tengah, jadi untuk hasil selfie-nya lebih simetris aja. Untuk layar Xiaomi Note 12 memiliki ukuran layar 6,67 inch AMOLED Full HD Plus di 1080x2400 pixel dengan refresh rate udah di 120Hz. Sedangkan Oppo A78 memiliki ukuran layar 6,43 inch AMOLED Full HD Plus di 1080x2400 pixel dengan refresh rate mentok di 90Hz saja. Oke, kita bakal tes suara atau audio dari speaker kedua HP ini. Untuk Xiaomi ini speakernya mono atau single speaker dan volume up-nya mampu di 100% aja. Sedangkan Oppo A78 4G speakernya udah dual stereo speaker dan volume up-nya mampu di 200%. Dari sektor layar kedua handphone ini yang saya rasakan, layar kedua HP ini cukup lumayan nyaman dari berbagai kebutuhan ya. Walaupun Xiaomi bisa disetting lebih smooth aja layarnya. Tapi A78 juga nggak kalah menarik dari hasil speaker yang udah dual stereo dan suaranya lebih kencang. Untuk fitur AOD-nya, Note 12 ini settingannya lebih luas, banyak pilihannya, beda dengan A78 yang menurut saya agak terbatas. Mungkin next kalau ada update ColorOS terbaru, bisa nambah fitur AOD di A78 ini. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk Xiaomi Note 12 ini menggunakan chipset Snapdragon seri 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan Oppo A78 4G ini menggunakan Snapdragon seri 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dan sama-sama memiliki RAM 8GB. Bedanya Xiaomi Note 12 ekspansi RAM-nya ini mentok di 5GB, sedangkan A78 ini mentoknya di 8GB. Info aja, fungsi ekspansi RAM ini salah satunya buat nampung aplikasi yang berjalan di belakang layar.
untuk memperlancar multitasking. Untuk OS-nya, Xiaomi Note 12 berbasis Android 13 dengan antarmuka MIUI 14, sedangkan Oppo A78 berbasis Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Untuk software, keduanya masing-masing OS terbaru. Jadi bisa dikatakan kedua handphone ini dari segi performa nggak beda jauh, cuma Xiaomi Note 12 ini agak naik satu tingkat aja. Bahkan untuk sensor, keduanya hampir sama-sama lengkap, di mana sensor gyro-nya hardware ya, jadi lebih maksimal aja ketika main game yang menggunakan sensor ini. Untuk kedua handphone ini juga memiliki fitur NFC, jadi kalian bisa cek saldo e-money atau e-tol dengan mudah. Untuk baterai, kedua handphone ini sama-sama memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Bedanya untuk pengecasan Xiaomi Note 12 support di 33 watt flash charging, sedangkan Oppo A78 support di 67 watt super VOOC. Untuk pengecasan di sini Oppo A78 lebih unggul dan terbilang lebih ngebut. Untuk skor Antutunya yang dihasilkan Xiaomi Note 12 menghasilkan di angka 268 ribuan, CPU-nya di angka 93 ribuan, GPU-nya di angka 41 ribuan. Sedangkan Oppo A78 menghasilkan di angka 229 ribuan, CPU-nya di angka 75 ribuan dan GPU-nya di angka 38 ribuan. Hasil angkanya selisih dikit, nggak beda jauh. Oke, kita coba tes kecepatan kedua handphone ini. Yang pertama, kita tes bootingnya dulu. Cuma yang sangat disayangkannya ini ada trouble di unit yang saya tes. Ya, Xiaomi Note 12 ini malah bootloop. Ini salah satu PR Xiaomi dari dulu untuk beberapa softwarenya yang sering bermasalah seperti ini. Kita tes kecepatan buka aplikasi ya. Kita coba tes buka game Mobile Legends. Note 12 ini agak cepet ya. Oke, kita coba tes lagi buka game Mobile Legends. Oke, di sini Xiaomi lebih unggul. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya tes game Mobile Legends. Di sini ketika buka settingan, setting grafiknya sama aja. Refresh rate-nya di tinggi dan grafisnya di ultra. Untuk kelancaran, kalian gak usah khawatir. Untuk game yang ini mampu dimainkan dengan lancar oleh kedua HP ini. Performanya lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Dari apa yang saya rasakan, warna yang dihasilkan oleh layar Oppo A78 ini agak sedikit tajam. Padahal sama-sama AMOLED. Tapi perbedaan dari kedua handphone ini nggak terlalu signifikan ya, dia hampir mirip. Lanjut ke bagian kameranya. Untuk Xiaomi Note 12 dibekali triple kamera, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Sedangkan Oppo A78 dibekali hanya dual kamera aja, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera di sini Note 12 lebih unggul, tapi coba kita lihat hasilnya. Untuk hasil keduanya nggak terlalu beda jauh, detailnya dapat dan tingkat ketajamannya juga cukup lumayan bagus ya. Kalau kita lihat di sini Xiaomi Note 12 hasilnya lebih ngejreng atau saturasinya agak naik aja. Plus lagi ada kamera wide angle-nya. Sedangkan dari hasil Oppo A78 lebih pucat dan agak natural. Kalian tinggal sesuaikan saja, lebih ke suka yang mana. Ini adalah perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps. Kalau misalkan saya lihat dari kedua HP ini cuman memiliki 1080 per 30 fps dan 720 per 30 fps. Belum adanya 60 fps. Oke, kalian boleh nilai sendiri ya dari saturasi, warna, dan kestabilannya nanti. Cuman untuk pencahayaannya di sini lumayan terang mataharinya. Oke. Oke, kita bakal tes agak berjalan ya. Saya mau coba tes dari tingkat kestabilannya. Apakah lebih baik Xiaomi atau Oppo A78 4G ini? Untuk keduanya sih ini masing-masing belum ada format ACE atau untuk masing-masing sih ini belum ada stabilizernya ya. Oke, kita bakal tes agak lari.
Untuk kedua handphone ini masing-masing belum ada fitur stabilizernya ya. Cuman yang paling saya sukain dan yang paling beda dibanding A78 4G, si Xiaomi Note 12 ini dia ada kamera wide angle-nya. Jadi kiri kanannya lebih luas ya. Boleh kita lihat. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya. Untuk audio udah saya aktifkan Oppo A78 4G ini ya. Kalian boleh nilai. Karena sebelumnya si A78 4G ini saya udah compare dengan seri Vivo Y36 4G. Audionya lebih bagusan Vivo Y36. Ini audio output maksudnya ya. Dari hasil rekaman video ini. Lanjut ke kamera depannya. Untuk Xiaomi Note 12 dibekali kamera selfie 13 megapiksel, sedangkan Oppo A78 hanya dibekali 8 megapiksel saja. Untuk kamera selfie-nya Xiaomi Note 12 lebih unggul, tapi kita lihat hasilnya. Kalian boleh nilai sendiri dari segi cahaya, detail, dan saturasinya. Untuk kualitas kedua HP ini perbedaannya nggak terlalu jauh, sedikit berbedaan. Di sini terlihat A78 agak soft warnanya dibanding Xiaomi Note 12 ya. Untuk hasil foto kamera kedua HP ini masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk pencahayaan yang pas, agar kalian dapat hasil yang bagus ya. Walaupun kurang maksimal dari sektor fiturnya, secara overall hasil kamera kedua HP ini cukup-cukup aja. Oke, ini adalah perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Ini untuk audionya pertama Xiaomi yang saya aktifkan ya. Saya bakal tes agak berjalan. Kalian boleh nilai dari segi saturasi dan kestabilan. Kalau misalkannya saya lihat di sini ya di layar, ini lebih bagusan Xiaomi Note 12 untuk hasilnya. Tapi saya nggak tahu ya kalau udah masuk ke gabungan, biasanya beda hasil kalau kita masukin ke aplikasi. Oke, kita bakal lanjut lagi Bang. Ini masih tetap audio Xiaomi Note 12 saya aktifkan. Nah, kemudian ini saya aktifkan audionya si Oppo A78 4G. Kalian boleh nilai. Karena sebelumnya saya udah compare dengan Vivo Y36, itu audionya agak rendah dibanding Vivo Y36. Oke, saya bakal tes agak lari, mau tes kestabilan. Kalau saya lihat sih kedua handphone ini sama-sama nggak ada stabilizernya. Oke. Kita bakal tes sekali lagi untuk kestabilannya. Kita bakal tes membelakangi cahaya matahari. Kebetulan ini cahaya materinya cukup lumayan panas. Oke. Wide angle si Oppo A78 4G ini lebih luas loh kamera depannya dibandingkan Xiaomi. Dia agak ngezoom. Oke. Tapi untuk kalian yang masih penasaran tentang kedua HP ini, kalian boleh cek channel sebelah. Karena di sini saya compare menurut versi saya pribadi dan secara garis besarnya saja. Dan itulah perbandingan Xiaomi Redmi Note 12 dengan Oppo A78 4G ini menurut versi saya pribadi dan secara garis besarnya saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan juga subscribe.